siang atau petang, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Faidza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kamu selesai menunaikan sholat, zikirlah. Berzikirlah di pagi hari maupun di petang hari. Zikirlah sebanyak-banyaknya zikir. Karena zikir itu bermanfaat. Anak sekalian, al-masyurat yang kita baca ini adalah bentuk zikir yang ada tuntunannya. Setiap yang kita baca ada imperatifnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang harus didawamkan, dibiasakan, dibaca oleh kita di waktu pagi. Maka Syekh Albani menyusun al-masyurat ini bersumber dari berbagai kitab yang masyhur seperti Al-Azkar. Al-Azkar adalah kitab kumpulan zikir yang bersumber dari Rasul, kemudian dipelajari di pesantren-pesantren Deprok. Pesantren Deprok itu pesantren yang masak sendiri, nyuci pakaian sendiri, ya, tidak dikelola oleh pesantrennya. Contohnya adalah Bapak produk pesantren Deprok, ya. Nah, atau orang-orang tua kalian, mungkin kakek, mungkin bapak-bapak kalian di daerah-daerah nun jauh di sana, ya. Zaman baheula, sekarang mah udah hampir jarang, ya, diganti dengan pesantren modern. Semuanya serba tersentralisasi oleh yang punya pesantren sekarang, ya, sehingga tidak melibatkan masyarakat sekitar. Kalau zaman bapak pesantren, ya, ada keterlibatan masyarakat sekitar, baik itu yang mencuci pakaiannya maupun yang menyediakan makanannya. Sekarang masih ada yang seperti itu, ada. Contohnya di pesantren Buntet Cirebon, ya, masih. Anak sekalian, jadi zikir itu hal yang sangat penting di dalam agama. Kenapa? Karena zikir itu pada dasarnya adalah mengingatkan kita siapa kita, sedang apa kita, mau kemana kita setelah di dunia ini. Maka bacaan-bacaan zikir tadi menguatkan tujuan hidup kita agar kita ini tidak mengalami disorientasi, tidak lupa kepada tujuan hidup kita. Kalau sudah lupa tujuan hidup, lah bahaya, tidak tahu arah. Wala takunu kalladzi nasullaha fasau anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah engkau menjadi orang yang melupakan Allah. Sekali melupakan Allah, maka akan melupakan diri kamu sendiri. Ingat akan kita, ingat akan tujuan hidup kita, siapa kita, sedang apa, mau kemana. Kalau kita selalu mengaitkan, mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan zikir. Baik itu zikir yang seperti ini, pagi-pagi atau petang, atau orang berzikir kapan saja, di mana saja, atau zikir yang diformulasikan seperti sholat. Aqimi sholat bidzikri. Dirikanlah oleh sholat untuk mengingat aku. Sholat pun adalah bentuk daripada zikir, tetapi ketentuannya, waktunya, kaifiatnya sudah ditentukan. Ada juga zikir yang tidak ditentukan, mau berapa ke bacaannya, mau sedang apa ke kita.
berzikir silahkan. Nah, anak sekalian, intinya kita adalah mengingat Allah supaya kita ingat akan tujuan hidup kita, agar kita sadar kita ini sedang apa, mau kemana, mau menuju kemana. Nah, sama dengan siswa sekolah di SMK 3, kalau dia tidak tahu tujuan apa itu sekolah, sedang apa di sekolah, dia datang ke sekolah asal-asalan, mau kagak. Di sekolah asal duduk, diam, mendengarkan, atau membuat acara yang lain yang tidak sejalan dengan program sekolah. Kenapa? Karena siswanya tidak punya tujuan ke sekolah ini untuk apa. Oleh karena itu, anak sekalian, pertama-tama kali kalian datang ke sekolah itu ada masa orientasi, masa pengenalan. Nah, kita sebagai umat beragama kemudian secara kontinuitas tanpa henti terus dipompakan akan tujuan hidup ini melalui zikir, termasuk zikir pagi di hari Jumat ini. Oleh karena itu, Bapak berharap ketika kalian nanti sekalipun sudah tidak menjadi siswa SMK 3, dawamkan, biasakan ya secara rutin zikir pagi dan petang ini, karena begitu besar manfaatnya buat kehidupan kita. Anak sekalian, sekarang ini Jumat ini adalah Jumat terakhir kita, benar nggak? Jumat terakhir kita ada di SMK 3 sebelum puasa. Nanti kita masuk lagi setelah beberapa hari libur awal puasa. Sekarang sudah diumumkan secara terbuka berupa SKB, surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Menteri Agama mengenai libur awal puasa. Nah, melihat keputusan SKB 3 Menteri itu, kita bisa menyimpulkan Jumat ini adalah Jumat terakhir. Pesan Bapak, kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang jarang terjadi, bulan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat selain Nabi Muhammad. Khusus kepada umatnya Nabi Muhammad, Ramadan itu dikhususkan, dipersiapkan, disediakan oleh Allah sebagai bonus bagi kita. Mengapa? Karena Ramadan itu adalah Syahrul Mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan itu disebut juga Syahrul Riyadhah, spiritual exercise, riyadhah rohaniyah, latihan kerohanian. Ramadan itu adalah Syahrul Quran, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan itu adalah di malamnya ada khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi lebih dari kebaikan Ramadan itu, lebih dari apa? Dari 1000 bulan. 1000 bulan itu apa? 83 tahun. Bukan lebih baik dari 83. Jadi lebih baik Lailatul Qadar, salah satu malam di bulan Ramadan itu, dari 83 tahun. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mempersiapkan diri. Bapak kemarin sudah mengemukakan bahwa persiapan menjelang Ramadan itu ibarat orang yang sedang menaiki tangga, diawali dari yang terendah ke level menengah sampai ke puncak. Puasa Rajab, terus pertengahannya puasa
bulan Sya'ban, bulan injak kita sekarang ini, puncaknya adalah bulan Ramadan. Jadi seperti naik tangga, dari tangga ke satu sampai menengah sampai kepada puncak. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya berprasangka kalian minimal hari Senin, hari Kamis melaksanakan ibadah puasa. Ada yang berpuasa hari Senin? Ada? Ada yang hari Kamis? Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, jadi ya kita harus mempersiapkan diri karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Lah, Pak Menteri saja meliburkan sekolah, betul nggak? Di apa? Di awal Ramadan. Artinya buat apa? Buat persiapan agar kita mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jangan dianggap sembarangan, jangan dianggap enteng. Ini adalah bulan pendidikan yang paling efektif, bulan yang paling sangat berharga. Kenapa? Karena di antara tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi umat yang takwa, agar kita menjadi umat yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa? Memelihara. Takwa itu berhati-hati dari apa? Dari segala dosa. Memelihara harga diri, memelihara kehormatan diri, itu orang takwa. Kalau kata ahli fikih, takwa itu adalah imtisalul awamirillah, melaksanakan perintah Allah, baik yang lahir maupun yang batin, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian menjauhi larangan Allah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, batin maupun lahir. Itulah definisi daripada takwa, agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa-doa yang kita lantunkan setelah sholat misalnya. Kita juga meminta agar kita pandai menjadi orang yang bersyukur. Kita sering membaca doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Rabbi auji'ni, ya Allah tolonglah aku, an ashkura, agar aku ini menjadi hambamu yang pandai bersyukur, nikmatakallati, terhadap nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada moyangku. Siapa moyang Sulaiman? Nabi Daud. Siapa moyang Sulaiman? Itulah Tolut, yang mendirikan kerajaan yang amat sangat besar, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kerajaan Sulaiman itu adalah kerajaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi setelahnya. Mengapa, anakku sekalian? Karena Sulaiman itu bisa menggerakkan jin, bisa mengerti bahasa burung, pasukan-pasukan Sulaiman. Coba bayangkan, Bapak membaca, mendengar bahwa Rusia ini sekarang menemukan senjata supersonik. Supersonik itu senjata yang 5 menit bisa menjangkau ribuan kilometer. Jadi dari Banyuwangi ke Banten cukup dengan hitungan menit, mungkin di bawah 2 menit. Dari Banyuwangi ke Banten atau dari Banten ke Banyuwangi itu panjangnya 1000 kilometer. Coba bayangkan. Nah, itu penemuan senjata supersonik. Dari Iran ke Israel
dapat menjangkau beberapa menit. Tetapi Sulaiman bala tentaranya dalam kedipan mata sudah bergerak berpindah ribuan kilometer. Maka Allah katakan, nikmat yang diberikan Allah kepada Talut, kepada Daud, kepada Sulaiman itu adalah kerajaan yang tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada di masa yang akan datang. Kecanggihannya. Maka Nabi Sulaiman selalu berdoa, Robbi auji'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan. Ya Allah, tolonglah aku setelah aku pandai bersyukur atas nikmatku dan nikmat yang diberikan kepadaku dan kepada leluhurku juga. Ya Allah, mudahkanlah, gemarkanlah diri kami ini untuk pandai mensyukuri, untuk berbuat amal soleh. Wa an a'malan sholihan tardohu, agar saya ini, keturunan saya ini pandai, suka, gemar melakukan amal soleh yang kau ridhoi. Jadi kalau kita merasa gemar, merasa suka, senang melaksanakan amal soleh itu amal apa? Amal yang diridhoi oleh Allah. Udah senang pada diri kita, berarti itu tandanya hidayah menghinggapi diri kita. Kemudian permintaan yang ketiga apa? Minta anak keturunannya lebih baik daripada dirinya. Dalam hal apa? Dalam hal syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, doanya seperti sama tapi berbeda. Robbi awjini an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan wa adhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ini yang kedua. Ini dalam surat yang berbeda ya, tapi redaksinya hampir sama di awal, ujungnya berbeda. Ini doa ini selalu dibaca oleh Nabi Sulaiman. Wa adhilni birahmatika, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam hamba-Mu dengan rahmat-Mu. Jadi anak-anak sekalian, kan kita sering mendengar lagu Tombo Ati. Salah satu tombo hati itu adalah minta agar kita ini dipersatukan dengan orang-orang soleh, dipersatukan dengan komunitas yang senantiasa gemar melakukan kebaikan. Itu dia permintaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, sekalian, jadi bahkan ada doa untuk mayat Pak Irfannya. Doa untuk mayat itu begini, di antaranya wa alhiqni, ya Allah, satukanlah kami ma'aladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syahidin wa sholihin. Nah itu, ya Allah, satukanlah kami nanti di akhirat beserta orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Minan nabiyyin, dari kalangan nabi, wasidikin, orang-orang yang benar, wasolihin, orang-orang yang berbuat amal soleh, wasolihin. Apa yang dikatakan orang-orang itu? Itu adalah hasuna ulaika hasuna rabbiko, mereka itulah adalah teman yang paling baik. Kita minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh seperti dalam syair Tombo Ati. Ya, jadi kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Ramadan adalah bonus yang disediakan oleh Allah untuk mempersiapkan diri bagi orang-orang yang beriman agar dia memperoleh kebaikan pada bulan itu. Pada bulan itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu adalah saat diturunkannya Al-Quran.
di malam itu ada malam khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan kita diberikan kesanggupan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan seperti di dalam doa Rabbi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Sya'ban ini, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kepada Mister dari manajemen sekolah, barangkali ada yang ingin disampaikan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.